Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi, salam sehat ya untuk kita semua. Pada hari ini kita sudah masuki pembelajaran yang kedua ya anak-anakku, minggu yang kedua. Untuk minggu yang pertama anak-anakku mengenal sistem pembelajaran kita melalui akses pjj.smk9.sj.id. Anak-anakku sudah latihan absen, kemudian juga sudah melihat hasil progresnya. Di setiap absen sudah ada nilainya. Dan kemarin juga ada perkenalan. Dan kebetulan untuk hari ini webnya PJJ ini baru maintenance, jadi belum bisa diakses, sehingga untuk pembelajaran kali ini nanti Pak Sam sementara ini menggunakan video dulu ya. Jadi anak-anak nanti mengamati videonya dulu, kemudian nanti setelah webnya nanti aktif, nanti kita infokan. Jadi untuk hari ini anakku, kami Pak Sam tekankan lagi ya. Tapi sebelum Pak Sam lanjut, kita awali dulu untuk kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa dulu. Silahkan anak-anakku berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan anak-anakku semuanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup anak-anakku untuk selanjutnya sebelum nanti Pak Sam menjelaskan kira-kira apa yang akan kita hasilkan di selama 1 semester ini anak-anakku ya. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID kita harus tetap berusaha berkarya, belajar ya sebisa mungkin. Syukur-syukur nanti bisa mengikuti sesuai dengan target yang Pak Sam harapkan. Ketentuan untuk mengikuti pembelajaran Pak Sam pada mapel DM ini anakku itu sederhana sekali. Jadi setiap jadwal itu hadir dengan cara absen ya. Kemudian untuk absen sendiri nanti biasanya Pak Sam mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam untuk absen. Ya, absen ini ya hal yang paling mudah gitu loh. Kalau anak untuk absen saja tidak melakukan ya itu kebangetan gitu. Karena dengan absen itu nanti anak-anakku akan mendapatkan nilai gitu loh. Kalau absennya tidak telat ya nilainya 100, kalau telat ya nanti 90 atau 85 tergantung settingan Pak Sam. Kemudian kami harapkan untuk toleransi terlambatnya itu ya 15 menit. Gitu. Artinya entah itu ada vikon atau tidak, ya anak-anakku sesuai jadwalnya. Jadwal hari Selasa kan 9.20 ya, mulainya sampai jam berapa? 12-an. Kemudian besok itu sekitar jam 10-an. Dan aku nanti setiap hari Selasa dan Rabu jam 9 dan jam 10 itu sudah siap. Gitu. Dan biasanya materi itu Pak Sam publish di PJJ. Nah, saja untuk kali ini kan web PJJ-nya itu kan baru bermasalah. Sehingga sementara ini Pak Sam gantikan dengan videonya dulu. Gitu. Kemudian berikutnya untuk penilaian Pak Sam nanti menggunakan 2 sumber ya. Yang pertama adalah keaktifan siswa atau presensi siswa itu ya ditunjukkan dengan presensi siswa. Kemudian ada ulangan dan penugasan. Di mana ulangan itu nanti akan kita laksanakan minimal 3 kali di awal, tengah, dan akhir. Minimal ya, artinya bisa lebih. Kemudian ada penugasan. Nah, untuk penugasan itu nanti setiap penugasan nanti kan kita minta hasilnya, ya. Progresnya atau perkembangannya. Ya. Kemudian dari penugasan itu nanti aspek penilaiannya adalah pengumpulan tercepat. Ya. Dan yang kedua adalah kesesuaian dengan hasil. Jadi yang mengumpulkan paling cepat ya nilainya 100. Mengumpulkan nomor 2 ya 99, nomor 3 98. Gitu. Lalu nanti akan pasang kombinasi dengan hasil tugasnya, gitu. Apakah sesuai dengan petunjuk atau tidak. Kalau sesuai dengan petunjuk ya 100. Sehingga kalau kecepatannya paling utama 100, kemudian ketepatannya juga sesuai dengan petunjuk ya 100, berarti nilai akhirnya 100. Itu. Kemudian berikutnya adalah ya usahakan untuk jurusan multimedia itu yang memiliki notebook lah minimal. Karena notebook itu kan ibaratnya seorang petani, notebook itu adalah ya cangkulnya gitu ya.
aritnya, sabitnya gitu. Tapi kalaupun tidak punya ya nggak apa-apa, nanti bisa bekerjasama dengan temannya gitu. Bisa menggunakan komputer atau mungkin HP gitu. Yang penting anak-anakku nanti setiap pembelajaran itu diikuti dengan baik. Kemudian berikutnya adalah target belajar kita itu nanti adalah akan membuat sebuah informasi yang interaktif dan berbasis Android ataupun web atau dengan HTML5 ya. Dengan tema ya, untuk temanya adalah produknya itu berupa profil pribadi. Jadi anak-anakku nanti membuat sebuah situs gitu ya, atau sebuah halaman internet gitu ya, yang berisikan profil pribadi. Ya, kemudian nanti tugas yang kedua adalah undi-undi de Songo. Informasi tentang undi-undi de Songo. Tapi sementara ini tugasnya adalah membuat profil pribadi. Ya, paling tidak nanti isinya ada apa saja ya. Nanti ada biodata, kemudian ada portofolio, mungkin hasil-hasil pekerjaan anak-anakku dalam mengikuti pembelajaran ini. Gitu. Kemudian hobi, gitu. Kemudian apa lagi? Misalnya cita-cita, atau mungkin semacam target hidup lah, misalnya setelah lulus nanti mau ngapain dan seterusnya. Nah, untuk profil pribadi nanti selain berbasis teks, selain informasi berupa teks, ya nanti ada videonya, ada audionya, ada gambarnya dan seterusnya. Itu ya. Kemudian untuk pembelajaran daring kita nanti menggunakan PJJ ya, sementara ini nanti menggunakan PJJ, tapi PJJ ini belum aktif, nanti akan Pak Sam sampaikan. Kemudian aku terkait dengan tugas yang nomor 7 ini nanti, kira-kira yang akan anak-anakku hasilkan itu nanti hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Jadi anak-anakku nanti akan membuat sebuah halaman web kayak gini ya. Di mana nanti anak-anakku yang akan membuat menu-menu seperti ini ya. Kemudian diisi fotonya, diisi tag-nya dan seterusnya. Kemudian ada formnya seperti ini misalnya. Ada videonya dan seterusnya. Jadi itu target kita nanti adalah membuat sebuah halaman web atau ya tadi informasi interaktif. Yang dimaksud dengan interaktif itu ya nanti pengguna itu bisa mengirim sesuatu atau mengirim data atau bertanya dan seterusnya. Itu salah satu ciri sederhana interaktif. Kalau kita klik nanti akan muncul ya informasi yang kita tuju kan begitu. Nah, kira-kira seperti ini yang nanti akan kita rencanakan. Kemudian untuk hari ini, Pak Sam akan mencoba mendemokan dulu bagaimana cara membuat ini sekilas saja. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita selangi dulu bagaimana merancangnya. Jadi untuk membuat seperti ini itu tidak langsung cukup jadi ya, tapi perlu dirancang. Misalnya yang akan ditampilkan itu apa saja. Itu kalau di istilah multimedia itu ada yang namanya flowchart, ada yang namanya alur cerita dan seterusnya. Kita akan mencobanya nanti. Tapi itu nanti ya, untuk kali ini nanti Pak Sam akan mendemokan bagaimana cara membuat ini semua. Ya. Singkat saja ya, tidak sampai 15 menit. Ya. Jadi untuk aplikasi yang kita gunakan sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gunakan, ya, tapi kita nanti akan gunakan yang paling gampang gitu. Paling gampang itu ya yang online gitu. Sehingga nanti kalau anak-anakku tidak memiliki laptop ataupun komputer itu nanti bisa dengan HP kan begitu. Untuk bisa membuat seperti ini anakku, syaratnya anakku harus punya akun Gmail. Gmail-nya itu bisa Gmail pribadi, bisa juga akun belajar.id. Pak Sam sarankan pakai akun belajar.id ya. Biar apa ya, space-nya itu tidak unlimited, jadi tidak ada batasannya. Caranya ya anakku, nanti untuk mulai membuat ini tadi ya, seperti ini. Caranya aku mengakses web situs Google dengan cara mengetik sini situs.google.com seperti ini dan ditekan enter. Oke. Setelah itu anakku tinggal pilih template-nya ini. Template itu adalah contoh yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah
informasi atau sebuah halaman web. Tapi sementara ini Pak Sam tidak akan memilih template, akan memilih data baru. Ya. Pak Sam akan menggunakan yang blank, ya, yang kosong. Jadi membuat dari nol lah. Tapi aku nanti bebas. Ini teknisnya, tapi nanti sebelum ke teknis, untuk minggu depan akan kita bahas, sebelum kita buat ini, harusnya kita harus merancang dulu. Yang akan kita tampilkan apa. Hari ini Pak Sam akan mencoba menjelaskan tahapannya singkat dulu ya, sebelum anakku nanti merancang itu biar tahu, oh tujuan itu ingin membuat ini kan begitu. Oke, kita mulai membuat baru dengan cara blank atau kosong ini ya, tambahkan halaman. Setelah itu, langkah berikutnya adalah menentukan judulnya. Ya. Judul dari situs itu. Judul dari halaman internet. Judulnya misalnya situs tahu ya apa situs atau situs ya sama saja ini, atau web gitu ya. Situs itu ya sebuah informasi di internet. Situs misalnya namanya Ahmad ya. Ahmad ini judulnya. Kemudian anakku juga bisa memberikan nama situsnya. Misalnya anak-anakku nanti akan beli domain ya. Domain itu alamat tadi ya. Kalau di sini ini revoindonesia.com. Nanti juga bisa. Anakku nanti bisa misalnya membuat ahmad.com. Tapi nanti ini harus beli kalau yang ini ya. Tapi kalau yang sekedar mapping nama ini nggak apa-apa. Maksudnya harus beli itu kalau pada saat ingin membuka halaman ini, nanti kita tinggal menuliskan ahmad.com gitu ya. Nah, supaya bisa diakses dengan ahmad.com, maka harus beli ahmad.com. Tapi kalau tidak mau beli ya nggak apa-apa. Nanti akan alamatnya di sini nanti akan menggunakan alamatnya Google dengan ditambahin namanya sendiri bisa. Tapi untuk judulnya misalnya mau dibuat seperti ini juga boleh. Atau Ahmad Online misalnya gitu. Ahmad Online. Oke. Setelah itu anakku bisa menambahkan atau bisa mengubah gambar yang di sini ya, background-nya ini. Nah, untuk gambarnya itu bisa ngambil yang sudah ada, bisa juga mendesain dari Photoshop. Jadi aku mendesain dulu. Misalnya gitu. Pak Sam akan mencoba membuat mengambil yang sudah ada ya, tinggal diklik ubah gambar kemudian upload. Uploadnya itu benar-benar bisa dari komputer, bisa juga nanti mengambil dari Google Drive atau dari internet gitu ya. Kalau dari internet berarti kita gunakan pilih gambar ya. Kalau upload itu menggunakan gambar atau sendiri yang disimpan dalam komputer. Tapi kalau menggunakan gambar yang sudah ada ya kita pilih gambar di sini. Untuk mengubah header-nya ini ya. Saya kita pilih yang mana ya. Ini misalnya. Kita pilih. Nah, ini akan berubah setengah sini. Kemudian kita juga bisa menambah tag anak-anakku, ya, menambah tag di sini. Menambah tag. Bagaimana cara menambah tagnya ini? Ya, di sebelah kanan ini semuanya pilihan ini. Jadi model-model yang nanti akan kita gunakan. Jadi dalam website ini nanti kita juga bisa menambahkan banyak objek gitu ya. Mulai dari tag, gambar, kemudian sematkan. Kalau sematkan ini berarti mengambil informasi dari halaman lain, dari internet lain gitu ya. Kalau drive ini berarti mengambil file atau dokumen kita yang ada di drive Google kita. Gitu. Dan kita juga bisa mengubah tata letak ini. Tata letaknya nanti di bawah ini kan masih kosong ini. Nah, kita misalnya sebelah kiri ingin ada gambarnya, sebelah kanannya ada tagnya, berarti kita pilih ini. Kalau kita ingin sebelah atas nanti ada dua gambar, kemudian bawahnya ada tag, berarti kita pilih ini. Jadi pada prinsipnya setelah kita menentukan judul, ya, langkah berikutnya adalah kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita berdasarkan ini tampilan yang ada di bawah ini, yang ada di sebelah kanan ini. Oke, contoh Pak Sam ingin menambahkan tag dan gambar, ya. Kita bisa menambahkan manual, ya, dengan cara milih yang ada di sini atau juga bisa memilih template yang ada di sini. Nah, kalau
kita memilih template di sini ya tinggal kita klik saja nih. Atau kita pilih yang ini ya. Nah, ini sudah ada ini. Jadi template-nya sudah ada, ini ada 2 gambar, kemudian ada 2 keterangan. Nah, ini tinggal kita tambahkan gambarnya. Bisa kita upload, bisa kita pilih gambar. Nah, pilih gambar berarti menggunakan gambar yang sudah ada. Kalau upload ya nanti silahkan siapkan filenya. Misalnya ini. Misalnya, ya, disipkan. Kemudian bawahnya diberi keterangan. Misalnya assessment assessment speed ya. Ditambah lagi kegiatan assessment SP Mandiri di SMK Negeri 9 Surakarta. Misalnya seperti ini. Kemudian tagnya juga bisa diatur, ukurannya berapa, jenisnya apa, ya. Misalnya ya, tidak ingin ya udah biarkan saja. Yang berikutnya kita bisa nambah foto yang berikutnya. Kalau misalnya kita ingin upload dari komputer sendiri ya kita pilih upload saja ini. Kemudian tinggal kita cari file fotonya yang ada di komputer kita gitu ya. Ini foto siswa. Dan kita klik open ya. Dan ini penyerahan hadiah lomba misalnya. Oke, kemudian ditambah keterangan lagi kalau perlu, kalau tidak ya udah. Tidak usah. Udah oke, nah aku ini sekilas cara membuat website melalui situs google.com. Untuk berikutnya nanti akan kita dalam lagi, sementara ini yang Pak Sam jelaskan. Syukur-syukur anakku nanti bisa mencobanya sendiri, tapi kalaupun belum bisa ya amati dulu video yang ada. Nanti dari video yang ada itu akan ada tesnya gitu ya. Nanti dari tes yang ada itu silahkan dijawab, nanti akan muncul. Yang terakhir anakku, setelah kita berhasil membuat situs kita atau halaman web kita yang nanti bisa diakses dari luar, ya, langkah terakhir adalah kita publish. Supaya apa ya? Supaya orang lain bisa mengaksesnya. Gitu ya. Kalau tidak dipublish ya nanti dokumen atau web ini hanya tersimpan di tempat kita, jadi orang lain tidak bisa melihat. Supaya bisa melihatnya maka kita publish. Kita publish, kemudian klik di sini. Kemudian judulnya bisa diubah, bisa tidak juga. Kalau tidak diubah berarti nanti alamat situs anak-anakku nanti sesuai dengan yang ada di sini. Jadi untuk bisa mengaksesnya nanti menggunakan ini situs.google.com/guru.smk-belajar.id. Kemudian /Ahmad strip online. Ini bisa diganti. Ya. Juga tidak. Sementara ini tidak Pak Sam ganti, langsung Pak Sam publish. Setelah itu untuk menge-share atau berbagi halaman web kita nanti bisa kita gunakan ini. Salin seedling yang dipublikasi. Bisa di-share lewat Facebook, bisa di-share lewat media yang lainnya. Yang tujuan akhirnya nanti kalau anak-anakku sudah mengenal ini, membuat profil pribadi dan seterusnya itu, nanti suatu saat kalau anak-anakku misalnya memiliki toko online atau memiliki produk online misalnya gitu yang ingin ditawarkan secara mendunia katakanlah seperti itu, anak-anakku nanti bisa menggunakan ini fasilitas web Google-nya ini. Sehingga orang lain dari mana saja, kapan saja selama punya kuota ya bisa mengaksesnya. Oke, kita coba dulu yang terakhir tadi, alamatnya ini, apakah sudah bisa diakses atau belum? Ya, kita tinggal membuka browser baru, kemudian kita pastekan tadi, kita tulis. Kemudian kita enter. Oh, belum bisa. Oh, ini alamatnya tadi. Tadi kita tambahin tadi ya. Ahmad online. Ahmad online.
Nah, ini sudah selesai webnya anak-anakku ini. Kemudian nanti untuk minggu depan kita akan menambah menu-menunya tadi ya. Tapi sebelum menambah menu-menunya, nanti akan kita jelaskan dulu rancangannya. Jadi supaya anakku pada saat membuat tidak bingung. Ini anakku sementara yang bisa Pak Sam jelaskan. Jadi target kita nanti adalah membuat sebuah informasi interaktif berbasis Google Sheet, gitu ya. Saya rasa yang Pak Sam sampaikan cukup sekian. Salam sehat. Ingat selalu prokes ya anakku. Protokol kesehatan 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Kemudian apalagi menghindari kerumunan dan memobilisasi. Jadi kalau anak-anakku mungkin punya grup itu, sementara ini nggak usah berkumpul-kumpul dulu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.